Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian tafsir, dan pada pagi hari ini kita akan meneruskan tafsir juz amma surat Al-Masad atau Al-Lahab ya. Sebelum kita melanjutkan ke makna dan tafsirnya, maka mari kita membaca bersama-sama secara tajwidnya surat Al-Masad ini ya, sebagaimana yang tertulis di papan. Bisa diperhatikan, bisa terbaca itu jamaah? Kalau kurang jelas berarti harus mendekat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Coba perhatikan di situ ada pertama tabbat yada abi lahabi wa tab, gitu ya. Itu yadanya panjang. Setiap ada mad atau panjang kemudian di situ bertemu hamzah atau alif, maka panjangnya harus lebih. Ya. Biasanya diberi tanda seperti ini, ada langit-langit ini. Nah, cuman nanti kalau ini terpisah namanya mad jaiz ya. Mad jaiz. Tapi nanti kalau misalnya tidak terpisah, misalnya sambung seperti lafadz misalnya rijalan katsiran wan nisaa gitu ya. Nisaa ini kan masih satu rangkaian kalimat ya. Nah, ini kalau seperti ini panjang ketemu hamzah, ini nanti namanya mad wajib. Kalau ini namanya mad jaiz kalau terpisah. Kalau ini namanya wajib. Ya, mad wajib seperti idza jaa ya, idza jaa nasrullah. Misalnya ini jaa, ja-nya panjang, masih dalam rangkaian satu kalimat, maka namanya mad wajib. Kalau ini namanya mad jaiz. Apa maksudnya wajib sama jaiz? Wajib itu wajib 5 harokat. Kalau jaiz boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya, 6 harokat atau 3 alif. Seperti gini ya, ini ya berapa bacanya? 2 mu
dua ya. Sa dua. Nah ini panjangnya seperti ini. Ya Musa. Berarti ya Musa kan itu 6 ya semuanya kalau kita baca semua ya. Jadi membaca yada Abi Lahab itu seperti membaca ya Musa. Ya Musa gitu ya. Nah, kita baca yada Abi Lahab ya, dikira-kira ya. Jadi jangan terlalu panjang atau jangan terlalu pendek. Seperti lagi utina, di dalam Al-Qur'an ada utina, ini sama. U 2 T 2 na 2. Nah, ini juga 6 namanya nanti. 2 2 2. Itu cara membacanya, matnya. Bisa dipahami Pak ya? Nah, nanti kita baca. Tapi kalau yang lain tolong jangan panjang-panjang seperti itu. Ya, tabat yada Abi Lahab wa tab. Ini sama ya? Ada lagi nih. Kalau di Quran biasanya ada langitnya. Ma aghna anhu maluhu. Ini jangan panjang-panjang. Maluhu wa ma kasab. Jangan maluhu wa ma kasab. Itu salah, terlalu panjang. Ya. Jadi walaupun panjang ada ukurannya. Tidak asal panjang. Kita ulangi lagi barangkali untuk memantapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tabbat yada ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Gitu ya. Gimana? Oh Masya Allah. Fi jidiha hablum mim masad. Saya tadi bacakannya kurang satu ya. Oh Masya Allah ya. Mohon maaf ya. Maaf ya. Ya. Tapi tulisannya benar kan? Nah tulisannya benar. Berarti saya yang tadi terlalu terburu-buru sehingga yang satunya tidak terbaca. Baik. Untuk bacaannya itu karena waktunya ini tadi agak lambat sehingga nanti kita langsung masuk ke tafsirnya saja ya. Kalau kepingin tahsin bisa nanti ke tempat kami di Ulul Albab hari Sabtu bertemu sama Ustadz ya Daud ya, Adam Daud ya, beliau nanti yang akan mengajar lebih spesial. Pertama kita masuk ke terjemahnya dulu secara umum ya. Tabbat, celakalah yada Abi Lahab, kedua tangannya Abu Lahab ya. Watab, dan celaka. Nah, itu dikuatkan lagi. Kenapa kok yang dikatakan celaka itu tangannya? Karena hampir semua perbuatan manusia itu lebih banyak dilakukan dengan tangan ya, orang jahil kan tangan, apalagi sekarang ada HP, justru yang membahayakan itu adalah jari-jari kita, sehingga sering ada tulisan jarimu adalah apa? Harimaumu. Nah, itu bisa menerkam, itu hati-hati. Tapi begitu pula sebaliknya. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu amalin atyab. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik? Pekerjaan apa yang paling baik? Ayu kasbin atyab ya. Beliau Rasulullah menjawab, amalur rajuli biyadihi. Pekerjaannya seseorang dengan tangannya sendiri. Jadi bekerja dengan usahanya sendiri, hasil jerih payahnya sendiri itu adalah pekerjaan terbaik ya. Makanya kita jangan menghina kalau ada orang yang kelihatannya kerjanya begitu, tapi selama dia tidak minta-minta itu luar biasa.
Kemudian ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu, tidak akan mencukupi baginya, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia kerjakan. Nah, ini kaitannya sama sababun nuzul ayat ini atau surat ini. Surat ini itu turun saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kepada orang-orang, ya. Jadi semua orang dipanggil, beliau berdiri di atas bukit. Saat itu konon namanya Jabal Qubais. Kemudian orang-orang dipanggil semua. Ya subha, ya subha, ya subha itu panggil, pada kesini, pada kesini, pada kesini. Itu orang-orang pada datang itu. Ditanya, ya Bani Abdi Manaf. Itu di Quraisy itu kan banyak bani. Ada Bani Abdi Manaf, ada Bani Hashim, ada Bani Abdul Muthalib, ada Bani, seterusnya banyak itu. Dipanggil semua, dan itu masih kerabatnya Rasulullah semua. Di Indonesia kan sekarang sudah mulai ada bani-bani ya. Walaupun baninya Jawa. Bani Gasmat. Ya mirip sama bani itulah. Nggak apa-apa, yang penting ada bani. Bani itu artinya anak cucu. Ya. Anak pinak. Kemudian ketika dipanggil semua, Rasulullah mengatakan, Ara'aitakum lau akhbartukum anna khairan tahruju bisafhi hadzal jabal akuntum musaddiqi. Sebelumnya dikatakan, apakah kalian mengatakan bahwa saya itu pendusta? Tidak, engkau adalah orang yang jujur. Saya 40 tahun ini, pernahkah di antara kalian ada yang pernah tertipu oleh saya? Tidak, engkau adalah orang yang tidak pernah berbohong. Semuanya mengatakan begitu. Seandainya saya mengatakan bahwa di balik gunung ini ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Kalau yang ngomong engkau wahai Muhammad, kami semua percaya, gitu kan? Nah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau percaya bahwa saya mendapatkan wahyu? Mereka jawab, enggak, katanya. Gitu ya. Terus Abu Lahab itu datang, kemudian dia bilang begini, oh, kita dipanggil itu cuma hanya untuk ini. Celakalah kamu wahai Muhammad. Tibban laka ya Muhammad. Akhirnya turun ayat, yang celaka bukan Nabi Muhammad, tapi yang celaka adalah engkau wahai Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Nah, gitu. Jadi langsung dibalas oleh Allah bahwa yang celaka itu bukan Rasulullah, tapi yang celaka, yang salah itu adalah Abu Lahab. Lah, kenapa dinamakan Abu Lahab? Sebenarnya nama aslinya itu Abdul Uzza. Abdul Uzza itu hambanya, itu ada patungnya, sesembahan namanya ada Uzza, ada Lata, gitu ya. Nah itu Uzza, hambanya Uzza. Fan beratnya Uzza itu. Rasulullah itu punya paman 10. Dan di antara paman-pamannya itu ada yang pro sama beliau, beriman dan membela mati-matian. Itu ada Abbas, ya. Kemudian ada Hamzah yang saat itu juga berperang kemudian terbunuh, ya. Itu beriman dan membela Rasulullah. Kemudian ada yang membela tapi tidak beriman, seperti Abu Thalib, ya. Membela mati-matian tapi tidak beriman. Ada lagi yang sudah tidak beriman dan malah menyalahkan permusuhan, yaitu Abu Lahab ini. Kemudian ada lagi, ada Haris, ada Dirar, ada Abdul Ka'bah, ada Hijl, ada Zubair, ada Muqawwam atau Muqawwim. Itu paman-paman Rasulullah, tapi beliau wafat sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi. Nah, itu paman-pamannya Rasulullah. Lah, kenapa juga kok kemudian namanya disebutkan Abi Lahab? Lahab itu artinya apa sih? Lahab itu artinya api yang menyala-nyala. Nah, jadi ini ada api yang menyala seperti itu, bahasa Arabnya lahab. Jadi mulet-mulet itu ya. Nah, makanya Abi Lahab bapaknya
api mulet-mulet gitu ya, cara bahasa Jawa ini kira-kira begitulah. Kemudian ini ada beberapa pendapat para mufassir kenapa kok dinamakan Abi Lahab. Yang pertama karena Abu Lahab itu mengganteng, jadi wajahnya itu seakan-akan bersinar, makanya punya julukan Abu Lahab. Jadi sini itu kalau ada orang yang kira-kira punya spesialis boleh dikasih nama Abu. Misalnya jenggot itu kan lihyah, ya kan? Kita bilang Abu Lihyah. Apalagi itu? Ya banyak ya. Misalnya orang yang punya baju batik barangkali nanti dinamakan Abu Batik. Atau yang lain. Itu kalau orang Arab biasa dikasih Abu begitu. Tapi kunyah Abu itu yang paling baik adalah diberikan kepada orang yang punya anak laki-laki yang paling besar. Ya. Anak-anak yang paling besar namanya siapa? Gitu ya. Nah, jadi Rasulullah pernah ada seorang sahabat yang datang, saat itu ditanya, siapa namamu? Namanya ini. Berapa anakmu? Anaknya sekian. Siapa anak terbesarmu? Ini. Berarti kamu namanya Abu ini. Begitu ya. Itu asal muasalnya Abu itu begitu. Sekarang di Indonesia ada Abu gitu ya. Yang penting jangan Abu gosok aja. Nah, saya nggak mau nyebut itu nggak enak di majelis. Lah kemudian Abu Lahab ini makna yang kedua karena memang dia itu ditol sebagai ahli neraka. Makanya Abu Lahab itu bapaknya neraka yang menyala-nyala. Sehingga disebut Abu Lahab sebagai penghinaan. Allah itu istilahnya merendahkan kepada Abdul Uzza tadi itu sebagai perendahan ya, merendahkan kepada dia karena dia telah merendahkan Rasulullah, direndahkan sama Allah dengan sebutan Abu Lahab. Ya. Ada kalanya itu makna yang kedua. Lah Lahab itu kenapa kok disebutkan menyala-nyala? Karena Abu Lahab itu memang mengibarkan api permusuhan kepada Rasulullah dan menyulut fitnah, menyulut adu domba. Jadi kesana kemari menghasut Rasulullah. Abu Lahab itu bilang kesana kemari, ya, orang-orang dihasut satu persatu. Dibilang jangan ikut Muhammad, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu dukun, Muhammad itu orang gila dan lain sebagainya. Ya. Dan karena Abu Lahab itu orang kaya, orang yang punya kedudukan tinggi di kaum tersebut, makanya dia berani begitu. Kalau ada orang yang diajak, kamu jangan bilang Muhammad Rasul, kamu jangan percaya sama Muhammad dan sebagainya. Kalau orangnya ini tidak mau, maka dia akan mungkin akan disiksa, diberi hukuman, diintimidasi, diteror barangkali ya. Makanya teror-teror itu berarti turahane Abu Lahab. Bahkan mereka mengatakan, Abu Lahab itu mengatakan, kalau Muhammad itu benar, saya akan menjadikan taruhan harta dan anak saya, tak taruhkan semua buat Muhammad ya, di akhirat nanti. Tapi apa dijawab oleh Allah? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan memberikan manfaat apa-apa hartanya dan apa yang dia kerjakan. Jadi walaupun dia mau menggadaikan semua hartanya untuk taruhan kebenaran, kalau sudah di akhirat sudah nggak ada maknanya apa-apa ya. Makanya orang kalau sudah mati itu yang dibawa adalah amal soleh. Kalau saat ini kita memperbanyak amal soleh, ketika mati amal soleh itu yang akan kita bawa. Lah ada transferan pahala itu, idza matal insan atau idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas. Pertama sedekah jariyah. Itu sedekah yang produktif, yang walaupun kita sudah mati masih bisa berjalan sehingga kita masih dapat transferan pahala. Aw ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bisa memberikan manfaat. Kebaikan-kebaikan yang kita tularkan
yang nanti itu juga akan memberikan manfaat kepada kita. Dan yang terakhir adalah waladin solih atau waladun solih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Ya, makanya anak-anak itu kalau sebagai anak kepada orang tua yang sudah meninggal, yang baik itu adalah mendoakan. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin dikatakan, ya Rasulullah, baik mana dulu ayah saya belum sempat haji, apakah saya perlu menghajikan beliau? Kata Rasulullah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, kalau orang tua kamu tidak pesan untuk haji, maka doakan saja, tidak perlu dihajikan. Haji badal itu ya, tidak perlu. Kecuali kalau memang sudah niat kemudian tidak kelakon, nah itu dibadalkan. Tapi kalau memang dari awalnya tidak ada niatan untuk melaksanakan itu, maka tetap kembali kepada hadis waladun solihun yad'ulah, doakan, ya Allah mudah-mudahan orang tua saya mendapatkan pahala lebih besar daripada pahala haji, bisa kan? Ya Allah berikanlah dia, diampunilah dan lain sebagainya. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan seperti transfer pahala seperti itu kan menjadi hal yang khilafiyah. Makanya yang pasti itu ya doa itu yang pasti sampai. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi tidak akan memberikan manfaat apa-apa harta tadi yang ditaruhkan oleh Abu Lahab itu, dan apa yang dia lakukan tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Lah termasuk inna atyabama akala rajulu min kasbihi, sesungguhnya makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang itu adalah hasil karya tangannya sendiri. Kemudian wa inna waladahu min kasbi, anak itu juga hasil karya dari orang tua. Makanya anak baik, anak nggak baik itu orang tua sangat berperan di situ. Kalau anaknya soleh, anaknya bagus, itu karena peran orang tua. Ya. Makanya dalam surat Nuh, saat Nabi Nuh itu berlayar, semuanya kan pada tenggelam. Nabi Nuh bilang sama Allah, saat itu Nabi Nuh mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, Nabi Nuh mengatakan, ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholeh. Allah bilang sama Nabi Nuh, saat Nabi Nuh mengatakan, ya Allah katanya engkau akan menyelamatkan orang-orang yang beriman termasuk keluarga saya. Lah anak saya kenapa enggak kau selamatkan ya Allah? Gitu. Kemudian Allah menjawab, ya Nuh innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholeh, sesungguhnya itu adalah amal yang tidak soleh. Jadi anak itu dianggap sebagai amal. Makanya maaf ini kalau ada anak bandel, ada anak kurang bagus, ada anak apa, ini orang tua akan mendapatkan pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Makanya jangan cuek sama anak. Jadi lakukan sekuat tenaga, jangan sampai nyerah. Selama dia sebagai anak, ya harus kita arahkan. Ya. Makanya wa angdir ashiratakal aqrabin, ya. Berikanlah, wa angdir itu berikanlah pengetahuan terus kepada keluargamu yang terdekat, terutama anak, istri. Barangkali di situ ada pembantu, ada paman, ada itu. Dan salah satu ciri ilmu itu manfaat, itu manakala ilmu itu bisa memberikan kebaikan terhadap keluarga, bisa memberikan pengaruh terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak. Itu ilmu yang manfaat. Makanya jangan bapak-bapak ini kita hanya sibuk ya, ngaji tapi tidak mengurusi keluarganya, sampai akhirnya anaknya terbengkelai dan lain sebagainya. Itu masya Allah ya, naudzubillah. Walaupun itu kalau dikatakan lah baik mana anaknya nggak baik, orang tuanya tapi baik, sama nggak baik semua. Wah itu ya pilihannya terlalu jauh ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi tidak akan memberikan manfaat apa-apa harta yang ditaruhkan tadi oleh Abi Lahab dan apa yang dia lakukan. Sayasla naron dzatal lahab, dan dia akan mencebur, jatuh ya,
ke neraka yang mempunyai api yang menjilat-jilat. Jadi Abu Lahab itu sudah ditol, sudah mendapatkan stempel bahwa dia adalah penduduk neraka. Sudah di warming ya sama Allah itu. Kamu itu penduduk neraka. Nanti kamu akan tercebur ke dalam neraka yang di situ ada api yang menjilat-jilat. Gitu. Loh kok bisa Allah menstempel seperti itu? Ya bisa saja. Sebagaimana Allah juga bisa memberikan kabar bahwa ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya. Sahabat-sahabat yang sudah dikabarkan bahwa beliau adalah ahli surga. Itu kan hak privasinya Allah kan. Dan itu bebas-bebas saja. Seperti Rasulullah sendiri itu mendapatkan garansi bahwa apa yang dia lakukan itu akan diampuni, baik yang sudah lewat ataupun yang akan datang. Dalam surat Al-Fatah itu, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ya. Akan diampuni kepadamu wahai Nabi Muhammad apa yang telah lewat dan apa yang akan datang. Itu sudah digaransi kalau Rasulullah. Lah kok bisa? Itu hak prerogatif Allah. Allah itu bisa mengampuni dan bisa tidak mengampuni. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Mengampuni kepada siapa saja yang dikehendaki dan juga bisa menghukum siapa saja yang dikehendaki. Makanya kita minta sama Allah biar tidak dikehendaki untuk menjadi orang yang tidak diterima taubatnya. Kemudian wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab itu hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Yang dimaksud kayu bakar itu api fitnah. Jadi suaminya itu keliling ke sana kemari untuk memfitnah, istrinya juga sama, membela keburukannya suami. Lah, suami dan istri itu terkadang ada yang sama-sama jahat seperti ini. Ini contohnya Abu Lahab. Ya. Tapi ada juga istri yang beriman, suaminya yang ingkar. Contohnya siapa? Fir'aun. Ya. Fir'aun suaminya dengan segitu jahatnya, tapi istrinya baik, solehah, beriman, mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Ada juga yang kebalikannya, suaminya yang patuh, taat, tapi istrinya yang ingkar. Siapa contohnya? Banyak. Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, itu suaminya soleh, tapi istrinya gitu. Tapi ada juga yang baik semua, ya, istrinya baik, suaminya luar biasa baiknya. Siapa? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita bisa lihat diri kita sendiri, kita itu termasuk yang tipe seperti apa. Kita umatnya siapa Pak? Nah itulah coba diupayakan biar kita, istri kita juga menjadi orang yang sama-sama taat kepada Allah. Makanya sangat bagus sekali, saya senang itu kalau lihat ada suami istri terus kemudian ikut ngaji, kalau kajiannya yang ada ikhwan dan ada akhwat itu ya, diajak. Terus barangkali sholat jamaah, kalau masjidnya memang menyediakan jamaah untuk perempuan, diajak untuk kebaikan. Luar biasa itu. Barangkali juga tahajud, istrinya dibangunkan. Jangan suaminya tahajud sendiri, istrinya nggak dibangunkan. Rasulullah sendiri itu kalau tahajud, istrinya kan dikepiuri air, piuk-piuk kayak bangun sholat tahajud bersama. Masya Allah itu. Itu kalau sudah bisa mengajak istri, pasangan dalam ketaatan kepada Allah, itu sudah surga dunia. Ya. Makanya diantara kebaikan, kebahagiaan yang dimiliki oleh orang mukmin itu diantaranya adalah istri salehah, yang mendapatkan istri yang bisa sama-sama patuh kepada Allah. Ya. Kemudian ini istrinya Abu Lahab itu juga sebenarnya merendahkan diri. Beliau aslinya, saya ngomong beliau apa dia ini, orang yang terpandang,
wanita yang terhormat. Tapi mau-maunya, ya, makna yang kedua ini, mau-maunya dia itu memasang jebakan kepada Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah mau ke masjid itu dikasih ranting-ranting, dikasih penghalang, dikasih apa. Bahkan bukan hanya untuk Rasulullah, semua orang mukmin yang akan melakukan kebaikan dia dihalangi. Barangkali ini kan suka ada itu orang mau nyalon lurah gitu ya, atau nyalon apalah legislatif apa-apa. Ketika tidak jadi, akhirnya ngamuk-ngamuk, jalannya ditutup, ya kan? Emosi dia. Oh, saya udah bantu banyak, ternyata dia nggak ngasih. Akhirnya ditutup itu jalannya. Itu barangkali itu masih ada darah-darahnya ini, ya. Makanya ini istrinya Abu Lahab itu namanya Ummu Jamilah. Bagus namanya itu, Ummu Jamilah. Tapi dia itu kelakuannya nggak bagus. Suka menebarkan apa itu, membawa-bawa masang-masang ranjau, masang apa untuk Rasulullah. Di samping juga dia menyalahkan, ngomong-ngomong ke orang-orang, jangan ikut Muhammad, jangan menghasut lah ya, menghasut dengan segala hasutannya. Makanya dibilang sama Allah, wa mar'atuhu hammalatal hatab, dia adalah pembawa kayu bakar. Lah, saat ayat ini turun, wa mar'atuhu hammalatal hatab, itu dia marah sambil bawa batu segenggam. Saat itu Rasulullah bersama Abu Bakar sedang duduk di Masjidil Haram, ya, di sekitar Ka'bah itu, di masjid. Itu datang sambil bilang, mana Muhammad, mana Muhammad. Jadi sambil bawa genggam. Abu Bakar saat itu takut, aduh, ya Rasulullah, ini istrinya Abu Lahab mencari engkau ya Rasulullah. Ya. Tapi Rasulullah bilang, gak apa-apa, dia tidak akan bisa melihat saya. Sebagaimana firman Allah, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna hijaban mastura. Seandainya engkau membaca Quran, maka aku jadikan engkau dan orang-orang yang tidak beriman penghalang yang menutupi. Ya, saat itu Rasulullah di sampingnya Abu Bakar. Tapi dia marah-marahnya sama Abu Bakar. Gitu, sambil bawa batu. Wahai Abu Bakar, mana itu Muhammad? Apa yang dia katakan sampai mengolok-olok saya? Kalau dia tahu saya lihat dia, tak lempar mulutnya pakai batu. Padahal Rasulullah di sampingnya, nggak kelihatan. Itulah namanya mukjizat. Ya. Ini mukjizat Pak. Jangan tadi nanti saya selesai bilang, Ustadz tadi yang saya baca apa? Tak baca nih, barangkali saya bisa ngilang gitu. Ya, bukan ya. Itu mukjizatnya Rasulullah. Ya. Sehingga dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu-adu atau mengabar-ngabarkan. Sekarang istilahnya apa itu? Hoax ya. Nah, orang yang suka membuat hoax itu terancam tidak bisa masuk surga. Nauzubillah itu. Hati-hati Pak. Makanya kita punya lisan, kita punya tangan untuk bisa itu. Jangan sampai kita mengabarkan sesuatu yang tidak ada buktinya, mengatakan sesuatu yang tidak ada realitanya, kebenarannya tidak bisa teruji, kemudian kita ikut-ikutan menyebarkan. Nanti kita menjadi orang yang terancam tidak bisa masuk surga, karena namanya namam itu. Ya. Termasuk orang yang ada satu hadis bahwa Rasulullah ketika melewati satu tempat, di situ ada kuburan 2 kan, kudanya nggak bisa jalan, bahasa Jawa itu berot, ngambek. Rasulullah bilang, tahukah kamu kenapa kok kuda ini berhenti? Tidak tahu ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu. Di sini ada 2 kuburan yang mereka sedang disiksa. Yang pertama itu tidak menyelesaikan ketika pipis, ya. Jadi kalau pipis sembarangan, pipisnya kadang diselap ketok, terus nggak pakai istinja, diselentii barangkali. Atau kalau yang orang-orang kadang di jalan-jalan itu ya, suka pipisnya itu di belakangnya mobil ya, atau di sampingnya mobil. Itu kan mobilnya jalan piye? Ya, itu tolong kalau orang yang baik janganlah pipis ya ke toilet yang bagus. Ya. Kalau memang tidak ya cari yang jauh, tempat yang tidak gitu. Kemudian yang kedua apa? An-namam, orang yang suka
pergi ke sana kemari untuk menyebarkan isu. Nah itu, dia akan diadab di kuburnya itu. Begitu pula istrinya Abu Lahab ini juga termasuk Dzul Wajhain. Dzul Wajhain itu orang munafik yang ke sana seakan-akan belok ke sana. Kalau ke sini juga bilang yang ke sini menjelekkan dia. Kalau bilang ke B menjelek-jelekan A. Itu namanya Dzul Wajhain atau orang munafik gitu ya. Itu. Min syarrin nas Dzul Wajhain. Orang yang paling buruk adalah orang yang punya dua mata seperti itu. Terkait dengan ini, maka ada satu kisah bahwa Bani Israel itu terkena kekeringan, krisis, tidak ada hujan, tidak ada orang punya anak, kekeringan sampai bertahun-tahun pada masa Nabi Musa. Kemudian mereka meminta Nabi Musa untuk berdoa agar diturunkan hujan dan tidak berkelanjutan lagi yang namanya krisis tadi. Kalau zaman sekarang mungkin ya istisqa begitu ya. Ketika sudah doa, kemudian tidak kunjung ijabah. Doa lagi tidak kunjung ijabah. Bahkan Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Musa, "Innila astajibu laka wala liman ma'aka li'anna fihim nammaman." Saya tidak akan mengijabahi kamu wahai Musa dan orang-orang yang ada di belakangmu, karena di situ ada orang yang suka adu domba. Ada orang yang suka menyulut permusuhan. Ada orang yang suka memberikan kabar ke sana kemari dengan kebohongan. Terus Nabi Musa bilang sama Allah, "Ya Rabbi man huwa hatta nukhrijuhu min bainina." Siapa ya Allah itu orangnya, sehingga nanti akan kami keluarkan saja dari kelompok kami. Gitu. Allah bilang, "Oh ya enggak. Taubat aja semuanya." Fatubu bi ajmaihim. Kemudian mereka bertaubat kepada Allah, berdoa, akhirnya diijabah. Makanya orang kalau mau sholat istisqa, mau sholat minta hujan itu dianjurkan sebelumnya untuk apa? Bertobat, membaca istighfar, kalau perlu berpuasa, begitu ya. Kalau sudah baru sholat istisqa. Sholat istisqa itu dilakukan kalau memang sudah kayaknya gelisah banget, tidak kunjung turun hujan, maka dilakukan sholat istisqa. Gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah fi jidiha hablum mim masad. Di kepalanya ada ikatan. Masad itu dari neraka. Jadi istrinya Abu Lahab itu nanti di neraka sudah mendapatkan kalung penghargaan dari neraka. Jadi kalung penghargaannya itu kalau orang juara kan biasanya dikasih trofi, dikasih kalung gitu ya. Tapi ini penghargaannya karena sangken buruknya diberikan penghargaan dari neraka. Naudzubillah. Orang-orang yang sama suka melakukan. Jadi Abu Lahab dan istrinya itu sampai saat ini ya ada orangnya, Pak. Jadi ayat ini bukan hanya sekedar itu udah kisah lalu gitu, enggak. Ini sebagai percontohan bahwa dia itu akan selalu ada ila yaumil qiyamah. Jamaah azanillahu iyyakum. Dan yang terakhir ini, barangkali Bapak-bapak lupa. Abu Lahab itu berarti siapanya Rasulullah? Pamannya Rasulullah. Tapi jangan beranggapan kalau sholat jangan baca tabat sih, wong kuwi pamane Kanjeng Nabi. Ora penak isin karo Kanjeng Nabi le. Ya, pernah dengar kata-kata gitu? Ya. Bahwa surat ini turun memang diturunkan sebagai ayatul Quran dan berpahala bagi yang membacanya. Dan silahkan orang yang membaca, dan tidak apa-apa, wong Allah aja mencaci seperti itu. Nanti kalau baca tabat, tolong jangan dibaca di waktu sholat, soalnya itu mencaci maki istrinya mencaci maki pamannya Rasulullah. Nanti abasa wa tawalla itu mau mencaci maki siapa? Abasa wa tawalla itu Allah langsung mencaci kepada Rasulullah loh. Karena pada saat itu Rasulullah ada
tamu-tamu besar, para pemimpin Quraisy, ya. Rasulullah berharap barangkali ini lobby yang akan mensukseskan dakwah saya. Saat itu ada orang buta yang namanya Ibnu Ummi Maktum datang juga pada saat yang sama. Ini tamu orang biasa, kemudian ada tamu-tamu besar. Nah, sampean kira-kira secara manusiawi yang diladeni yang mana, Pak? Yang besar. Oh, berarti podo sampean ya. Nah, gitu. Akhirnya Pak, dilala itu semua pembesar-pembesar itu tidak ada yang mau ikut sama Rasulullah. Justru malah yang jadi pengikut Rasulullah setia itu adalah Ibnu Ummi Maktum, seorang laki-laki yang sudah tua, buta, tapi beliau keimanannya luar biasa, bahkan menjadi muadzinnya Rasulullah. Nah itu ya, makanya kalau ada tamu jangan gitu ya, domesen teko wong kaya kata biasa, paling Pak luru-luru gitu ya. Giliran itu sama nggak tahu kalau yang datang orang besar itu sebelumnya itu penipu besar juga gitu. Nah, ini paling luru-luru mau minjem barangkali mau apa gitu. Ini mau ngajak bisnis tapi mau nipu, lebih berat kan? Misalnya itu. Makanya baca saja. Tabbatnya kalau memang kita waktunya untuk baca saja. Dan itu tidak ada itu biasanya keterkaitannya sama orang Jawa itu biasanya begitu ya. Jadi istilahnya itu apa ya? Sungkan, pekewo. Pekewonya orang Jawa itu jangan dijadikan dasar sebagai landasan agama. Seperti satu yang sering terjadi itu lafadz sayyidina, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu ya. Kenapa kok harus pakai sayyidina? Oh itu pekewo sama Kanjeng Nabi. Mau kita manggil sama Mustafa aja dikasih ustadz misalnya begitu ya. Masa sama Kanjeng Nabi nggak dikasih sayyidina gitu. Padahal agama ini adalah qat'i. Agama itu adalah sesuatu yang pasti. Di hadisnya kita sudah disebutkan bahwa doa tahiyat, ya, syahadatnya seperti itu. Coba sampean sekali-kali kalau memang nggak percaya, adzano terus lafadz asyhadu alla ilaha illallah dikasih asyhadu anna Muhammad Rasulullah dikasih sayyidana. Siapa sing wani coba? Sing biasa-biasa ngomong gitu Bu coba. Kalau adzan ya syahadat yang keduanya dikasih sayyidana coba. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah lah kaya Syiah nanti sampean. Ya, manglah nanti tambahi hayya ala khairil amal dan seterusnya. Makanya agama ini adalah sebuah kepastian yang sudah ada aturannya. Jangan jeleweng-jeleweng lah, ya. Jangan jeleweng-jeleweng. Kalau itu udah pasti ya kita jangan kreatif. Jamaah rahimakumullah, saya kira itu. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang perlu dibahas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman Rasulullah itu musuhnya Rasulullah itu kebanyakan itu dari keluarganya sendiri. Iya. Tapi jelas mereka itu jelas-jelas orang yang tidak beriman. Iya. Tapi sekarang ini susah. Islam itu kita musuhnya itu kadang-kadang juga sama Islam juga. Karena mereka itu mungkin sifatnya seperti yang seperti sifat munafik. Dia mengaku Islam, tapi di situ dia ada membuat isu dalam Islam sendiri. Kita sekarang sudah ada ya, tapi dengan Habib saling berkorok-korok. Itu di mana kita sebagai umat Islam dengan keadaan sekarang ini Pak, karena kita jangan sampai sesama Islam bisa beradu masing-masing. Ya kalau dulu musuhnya Rasulullah itu jelas Abu Lahab, Abu Jahal, begitu ya. Nah sekarang itu musuhnya kita ada musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, ya kan? Nah, gitu. Samar-samar, tidak jelas, bahkan dia Islam tapi juga malah seakan-akan kayak menghancurkan Islamnya itu sendiri, ya. Sehingga kiai diadu dengan kiai, ya. Ustadz ya sama ustadz dan lain sebagainya. Sikap yang pertama, jangan ikut-ikut memprovokasi terhadap kiai dan kiai atau ustadz sama ustadz. Makanya salah satu akhlak
seorang murid atau seorang santri itu jangan bertanya kepada ustadz di satu majelis kemudian menyebutkan ustadz yang lain. Misalnya tanya sama satu ustadz ini, kemudian ustadznya memberikan jawaban. Ketika tanya sama ustadz satunya, terus bilang, kata ustadz ini bukan begitu kok. Nah, itu ya salah satu. Yang kedua, memang saat ini tuh kita menghadapi zaman fitnah. Dari zaman Rasulullah itu bahwa wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup min ba'di setelah saya dari kalian, kamu akan melihat perbedaan-perbedaan banyak di situ. Tapi apa? Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Saya tinggalkan dua hal yang seandainya kau berpegang dengan keduanya, kau tidak akan salah, kau tidak akan tersesat, kau tidak akan terjerumus dalam sebuah lembah dosa. Apa itu? Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah wa sunnatu Rasulillah, ya. Al-Qur'an sama hadis kita pegang. Selama agama itu, kajian itu masih berpegang dengan Al-Qur'an, berpegang dengan hadis-hadis yang sahih, ikuti. Tapi kalau sudah banyak menggunakan rasional, banyak menggunakan akal, kemudian seakan-akan akalnya itu sendiri yang paling benar, ya, itu nggak usah diikuti. Karena akal itu kan akan terpengaruh dengan umumnya, keadaannya dan sebagainya. Itu jangan pakai yang itu, ya. Kita beragama menggunakan dasar yang hak, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, gitu Pak ya. Jadi menghadapi saat ini ya begitu. Kita udah berpegang sama itu aja. Lah memang sekarang zamannya zaman fitnah. Jadi hak itu kadang tidak begitu benar haknya, yang salah juga kadang kelihatan benar, gitu, digembur-gemburkan. Sholawat itu sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sudah tahu bagaimana salam kepadamu, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah pada saat itu ketemu. Kemudian wa kaifa usolli alaik, bagaimana saya bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Kemudian faqulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu namanya sholawat Jibril itu ya. Itu sholawat itu yang sebenarnya begitu. Dan Rasulullah pada saat itu menyebutkan namanya sendiri. Allahumma, bukan Allahumma sholli alayya, itu bukan. Ya Allah, mudah-mudahan memberikan sholawat kepada saya, bukan. Tapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Wasallim, maaf. Kalau sholli salim, kalau sholat salam. Makanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti ini? Kalau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallim. Ya, rumusnya gampang. Kalau sholat salam, kalau sholli salim. Ya. Itu ada orang yang ngacak ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad kok. Piye sih zaman kok? Kadang cok wasalim, kadang cok wasalam. Gitu. Orang ngerti nahwu soalnya nggak bisa sorof ya. Ya. Jadi rumusnya apa? Kalau gampangnya kalau sholat itu salam, kalau sholli salim. Sama tiba-tiba Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat itu harus dikasih salam. Karena perintah Allah, innallaha malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, terus apa? Wasallimu, dikasih salam. Makanya orang yang membaca sholawat kemudian tidak dikasih salam, itu namanya sholawat abtar, sholawat yang terputus. Jadi kayak hewan itu nggak punya buntut. Jadi nggak lengkap. Makanya kalau shollallahu nanti kasih wassalam, gitu ya. Jamaah azanillahu wa iyyakum. Saya kira itu waktu sudah menunjukkan siang ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau ada salah-salahnya, mohon dikoreksi bersama. Dan bagi yang mengikuti channel ini, saya juga mengharapkan partisipasinya, subscribe, like, and share. Ya. Nah, kritik di bawah, tapi dengan kritik yang membangun, bukan kritik untuk menghancurkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membacakan. Iya.
sang imam membaca Sami Allah liman hamidah dengan suara keras. Iya. Tapi kemudian beliau juga membaca Rabbana walakal hamdu dan keras juga. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini ada turunannya? Monggo bisa jelaskan. Ini adalah kalau sholat ketika iktidal bacanya Rabbana walakal ham itu perlu keras apa tidak? Ya kan? Sebenarnya yang keras hanya sami Allahnya untuk imam. Dan makmum itu tidak perlu keras, semuanya tidak perlu keras ya. Makanya ini kan hadisnya panjang. Yang awalnya dari innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa idza kabbarul imam fakabbiru. Kalau imam takbir semuanya takbir. Wa idza qara'al imamul qur'ana fastami'u. Kalau imam sedang baca Al-Qur'an, dengarkan. Ya, jangan baca sendiri. Makanya nanti ini jadi khilaf, apakah kalau makmum itu perlu baca Fatihah apa tidak? Ya, itu dalam pembahasan yang lain. Wa idza raqal imam farka'u. Kalau imamnya sedang ruku semua. Wa idza qamal imamu wa qala sami Allahu liman hamidah. Kalau imam bangun kemudian membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd dan seterusnya. Ya, tapi bacaan rabbana kan tidak perlu keras. Yang suruh jahri, yang suruh keras itu hanya imamnya. Jadi ketika imam sami Allahu liman hamidah, makmum bangun pun tidak perlu bareng-bareng Rabbana lakal hamd, nggak perlu. Ya, jadi udah siri semua. Ya. Lah ukuran siri itu gimana? Ukuran siri itu jangan kenceng-kenceng, fala yusma'u illa hamsa. Tidak terdengar kecuali hanya cuis-cuis itu ya. Hamsa itu seperti bisikan-bisikan itu. Ya. Jadi ukuran orang sholat siri itu adalah seperti orang yang berbisik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya, itu kira-kira begitu. Kadang ada orang yang tanya lirih itu seperti apa gitu. Justru ini yang membaca keras sang imamnya itu. Nah itu makanya tidak perlu. Dia kemudian baca Rabbana walakal hamdu keras juga. Iya. Dan ini rupanya diikuti imam yang lain. Oh iya. Pada imam itu. Ya. Makanya mohon penjelasan tegas. Sunahnya ada dosa bagaimana? Iya, sunahnya sirri. Ya sudah ya. Nah, sunahnya sirri. Semuanya sirri kecuali sami Allahu liman hamidah. Sama takbir-takbirnya itu yang keras. Gitu. Sudah Pak, jelas ya itu untuk itu. Nanti kalau diomongin terus-terus lagi kita nggak enak lagi nanti. ya, kira-kira begitu ya. Sudah siap itu? Iya cukup. Ini pertanyaan tambahan itu sambil menunggu sarapan. Saya itu paling nggak bisa kalau ngomong lama sebenarnya. Gitu. Tapi dipancing-pancing sama Pak Haji Karim itu. Ya. Mari kita baca doa kafaratul masjid. Kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.